Nah, sehingga dalam kita membayar, katakanlah harga tertentu 10.000, nanti plus harga ongkirnya. Wajar dong. Karena apa? Kita dilayani. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita bisa menggunakan akad al-wakalah bil ujrah. Sebelum kamu menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Saudaraku, sering dipertanyakan di masyarakat tentang hukum jual beli online. Ini menggambarkan di era modern. Pertama-tama kita akan memahami dulu apa yang dimaksud dengan jual beli online. Jadi secara sederhana memahami jual beli online itu adalah jual beli yang menggunakan media internet, media online. Jadi orang tidak perlu repot-repot ke tempat manapun, cukup dengan aplikasi tertentu Anda sudah bisa memesan barang-barang tertentu. Itu menggambarkan sistem transaksi jual beli di zaman modern. Sangat mudah sekali. Nah, sesungguhnya sistem ini kan hanya sebuah cara di mana orang itu membeli tanpa harus repot-repot. Yang terpenting dalam jual beli itu adalah syarat dan rukunnya. Nah, selama syarat rukun jual beli itu terpenuhi, apakah mau online atau tidak online, itu tidak jadi masalah. Karena syarat rukun itulah yang menjadi keabsahan sebuah transaksi dalam jual beli. Oleh sebab itu, yang terpenting dalam jual beli ini, pertama adalah apa? Arkan, rukun-rukunnya, seperti al-aqd. Al-aqd ini adalah perjanjian. Membeli, jelas. Ya, saya mau membeli. Anda menjual, saya beli. Ada perjanjiannya pembelian. Yang kedua adalah khiyar. Rukunnya adalah bisa memilih. Nah, disinilah letak krusialnya. Pada prinsipnya orang yang membeli itu kan bisa memilih karena ada barang. Tetapi karena online, hanya di media, kita hanya bisa meraba-raba. Apakah dengan cara nadhar, dengan cara melihat saja, atau mungkin mula masah saja tidak terjadi. Nah, oleh sebab itu dalam khiyar ini, khiyar nadhari namanya. Khiyar memilih dengan cara melihat itu harus ada spek yang jelas. Barang yang ditayangkan itu ada speknya jelas. Bla 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 bla. Lah nanti pada saat barang datang harus sesuai dengan spek yang ditawarkan. Itu khiyarnya sah. Tetapi kalau kemudian barang yang ditayangkan tidak sesuai dengan realitas barang, itu khiyarnya tidak sah. Yadan biyadin. Biasanya sistem ini dengan cara membayar dulu atau dengan cara bayar tunda. Ada barang, ada uang. Niyat dan biyadin. Nah, ketika tiga syarat tadi, yang pertama adalah transaksinya jelas untuk membeli. Yang kedua adalah khiyar. Ada kesempatan untuk melihat, memilih. Karena barangnya tidak ada, hanya ada gambar, maka syarat untuk khiyar ini harus ada spek yang jelas. Dan barang yang dipesan harus sesuai dengan spek itu. Ketika barang yang datang dijual, dibeli itu tidak sesuai dengan speknya, maka pembeli bisa khiyar memilih mau mengembalikan atau mau menerima. Dan ketika barang itu dikembalikan, maka penjual harus mau menerima karena tidak sesuai dengan barang yang dipromosikan. Yadan biyadin dalam hal pembayaran, maka ada uang, ada barang. Nah, ketika tiga unsur tadi sebagai rukun jual beli terpenuhi, apakah Anda mau menggunakan fasilitas online atau tidak, maka jual beli itu diperbolehkan. Yang jadi masalah selama ini adalah bahwa ketika ada barang dipromosikan dengan spek yang begitu bagus, tetapi ketika seorang pembeli memesannya, sudah ada uangnya, sudah ada transaksinya, tetapi sayang barangnya tidak sesuai dengan spek yang ditawarkan. Dan ketika pembeli ini kecewa, mau mengembalikan barang itu, tidak mau. Nah, ini kesalahan besar. Seharusnya
agar jual beli online ini menjadi halal, maka ketika barang tidak sesuai dengan speknya, tidak sesuai dengan yang ditawarkan, barang itu bisa dikembalikan. Tetapi kalau tidak bisa dikembalikan, maka jual beli online itu menjadi haram. Nah, inilah keterangan yang harus kita pahami dalam konteks jual beli online. Ini sering dipertanyakan di masyarakat kita tentang apa hukumnya GoFood. Nah, pertanyaan tadi mengingatkan kita pada satu istilah jual beli online. Hanya saja kalau GoFood ini memang dalam konteks makanan. Tapi sesungguhnya masih sama prosesnya menggunakan aplikasi. Di mana seseorang pembeli, dia akan membeli sesuatu dengan cara menggunakan aplikasi. Maka nanti akan datanglah pesanan itu oleh seseorang yang menghantarkan kepada kita. Nah, itulah sesungguhnya makna daripada GoFood. Bagaimana Islam memandang ini? Saya katakan, yang penting dalam jual beli itu syarat rukunnya terpenuhi. Mau dengan cara apapun boleh. Oleh sebab itu, hukum GoFood diperbolehkan dalam Islam. Seorang Muslim, dia transaksi jual beli lewat aplikasi, beli A, beli B, beli C makanan, dan nanti akan membayar sesuai dengan harga yang tertera di aplikasi itu. Saya pernah konfirmasi kepada para pelayan GoFood ini, bagaimana caranya Mas menghitung? Dia menjelaskan bahwa harga akan dibayar sesuai dengan harga yang tertera di aplikasi. Misalkan bakso harga 10.000 misalkan. Mie harga 20.000 misalkan. Maka nanti pembeli akan membayar sesuai dengan harga itu. Nah, soal kemudian ada biaya tambahan, itu sifatnya ujroh. Fee, karena kita mendapatkan pelayanan diantar oleh mereka. Nah, sehingga dalam kita membayar, katakanlah harga tertentu 10.000, nanti plus harga ongkirnya. Wajar dong. Karena apa? Kita dilayani. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita bisa menggunakan akad al-wakalah bil ujroh. Artinya, beli dengan mewakilkan seseorang dan kita membayar orang itu karena telah melayani kita. Hal itu diperbolehkan berdasarkan satu hadis di mana Rasulullah SAW pernah mengutus Abu Rafi' dan seorang dari Ansor, yang kemudian Abu Rafi' ini menikahkan Maimunah dengan Nabi SAW. Ya, tentu Rasul juga memberikan fee kepada Abu Rafi' karena telah membantu pelayanan kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam kaitan ini maka tidak ada masalah sesungguhnya. GoFood itu tidak ada jadi problematika karena masih sesuai dengan syarat rukun jual beli dalam Islam. Silahkan saja Anda mau melakukan itu. Memang pernah diperdebatkan dalam kaitan ini karena apa? Kenapa harganya tidak sesuai dengan pembayarannya? Harga pesan 10.000 kok membayarnya 17.000. Kita harus sadar bahwa kita dilayani oleh seseorang. Wajar kalau kita memberikan ujroh, memberikan fee kepada orang yang menghantarkan kepada kita. Tetapi intinya adalah harga yang kita bayar sesuai dengan apa yang tertera dalam aplikasi. Tidak sedikit pun ada tambahan. Disinilah letak kehalalannya. Bedakan antara harga dengan fee membayar kepada orang yang melayani kita. Nah, itulah yang penting harus kita sadari bahwa jual beli GoFood itu memang dihalalkan dalam Islam.